Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menguatkan dan menyegarkan kehidupan kita untuk terus penuh semangat menjalani hari-hari yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari lepas hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pagi ini kami merasakan kasih setia Tuhan tak pernah berhenti. Di akhir pekan ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan akan terus bersyukur di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti sepanjang kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam firman-Mu kami mau belajar dan terus akan belajar. Sehingga firman-Mu menjadi sumber hikmat, kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak KKBP Sabtu 22 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 19 ayat 9. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Tigordo patik ni Jehovah, akasi palas roha. Pitado patik ni Jehovah, dipatiurdo parnidaan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 diangkat menjadi dasar lagu rohani firman-Mu pelita bagi kakiku. Demikianlah lagu tersebut. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bila kita hidup jauh dari firman Tuhan, dapatlah dipastikan kita akan salah jalan. Kita akan tersesat dan keliru untuk pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah yang menginspirasi kita. Ada seorang petani yang tinggal di daerah rawan badai salju. Badai salju di daerah itu bukanlah badai salju biasa yang ringan, melainkan badai salju yang sangat kencang dan tebal. Tentu ketika badai salju datang, tidak ada satupun orang yang keluar rumah. Namun terkadang ketika badai salju sedang melanda, ada hal-hal yang harus dilakukan di luar rumah.
di ladang oleh si petani. Oleh karena itu, si petani harus keluar rumah dan pergi ke ladang untuk melakukan hal-hal yang harus dia kerjakan. Setiap kali si petani hendak ke ladang, dia melakukan hal yang sangat unik. Dia mengikatkan dirinya dengan menggunakan tali yang menghubungkan dirinya dengan rumahnya. Ladangnya padahal tidaklah terlalu jauh, ya hanya beberapa meter di depan rumahnya. Lalu mengapa dia harus melakukan hal itu? Karena jika dia tidak menghubungkan dirinya dengan menggunakan tali, maka dia akan tersesat di tengah badai salju itu. Karena badai salju biasanya membuat penglihatan benar-benar pudar. Sangatlah sulit untuk mengetahui arah ketika berada di tengah-tengah badai salju. Maka sang petani mengikatkan dirinya dengan menggunakan sebuah tali yang dapat memimpinnya pulang setelah melakukan pekerjaan di ladang. Jika tidak ada tali tersebut, kemungkinan besar sang petani akan tersesat di ladangnya dan bisa mati oleh karena kedinginan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah petani yang menginspirasi ini adalah juga menjadi kisah kehidupan kita. Si petani itu adalah diri kita sendiri. Rumah adalah Tuhan. Tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya adalah firman Tuhan. Seperti lagu rohani yang saya nyanyikan di depan tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam gelombang badai kehidupan, tanpa firman Tuhan pastilah kita tersesat. Begitu kencangnya pencobaan dan pergumulan, tanpa firman Tuhan, pastilah kita akan terjatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan menghiburkan hati kita. Lihatlah, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Tanpa firman Tuhan, tanpa perintah Tuhan, maka kita akan celaka. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tetaplah kita mengikatkan Tuhan dengan firman yang terus hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah takut karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan akan membuat kita kuat. Firman Tuhan akan membuat kita mampu menjalani kehidupan. Firman Tuhan membuat wajah berseri, membuat mata bersinar dengan indah. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita menjadi pelaku firman yang setia. Firman Tuhan tepat dan sangat benar, menuntun dan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Engkaulah Allah kekuatan kami. Di dalam pertolongan-Mu kami beroleh kemenangan. Kami mau memegang Tuhan, memegang firman Tuhan setiap waktu, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak terjatuh, dan kami boleh berjalan di derasnya gelombang kehidupan, di derasnya arus pencobaan. Kami tidak akan kalah, karena kami hidup di dalam firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan, firman yang menghibur, dan firman yang memberi hikmat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami dan menguatkan kami, memampukan kami menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.